Disiram suami di tengah makan malam keluarga besar saat aku mencoba membela diri dari hinaan ipar dan mertuaku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Aku berdiri di depan kompor. Tangan gemetar memegang spatula. Keringat dingin mengalir di pelipisku meski AC di dapur sudah kunyatakan paling dingin. Malam ini, keluarga besar Mas Bima akan datang untuk makan malam di rumah kami. Bukan sekadar makan biasa. Ini adalah acara bulanan yang selalu jadi ajang penghakiman terhadap diriku. Harus sempurna, bisikku pada diri sendiri sambil mengecek bumbu opor ayam yang sedang kuaduk. Aku sudah belajar resep ini selama seminggu, mempraktikannya 3 kali sampai akhirnya merasa cukup percaya diri untuk menyajikannya. Tapi kepercayaan diri itu langsung runtuh ketika bayangan senyum sinis Mbak Ayu, kakak iparku, muncul di kepalaku. 2 jam lagi mereka akan tiba. Aku melihat jam dinding, pukul 17.30. Mas Bima seharusnya sudah pulang kerja. Tapi seperti biasa, dia memilih untuk terlambat sedikit saat acara keluarga. Aku tahu alasannya. Dia tidak ingin terlibat dalam cibiran-cibiran yang akan dilontarkan padaku sejak mereka masuk ke rumah. Lebih mudah baginya untuk menghindar daripada harus membelaku. Aku menarik napas dalam-dalam ketika menata meja makan. Piring-piring terbaik kupajang. Sendok garpu berkilau kususun rapi. Bahkan kucelupkan tangan ke dalam air dingin untuk menghentikan gemetar di jari-jariku. Tolong, jangan ada yang salah hari ini, doaku dalam hati. Tiba-tiba, telepon berdering. Dari layar terpampang nama, Mama Mertua. Jantungku berdegup kencang. Halo, Bu? Suaraku berusaha stabil. Dinda, kami akan sampai lebih awal. Ayu ingin bantu masak. Suaranya datar. Tidak perlu, Bu. Aku sudah sampai depan. Telepon ditutup. Tangan berkeringat itu kembali menggenggam spatula ketika ku dengar suara mobil masuk ke halaman. Aku melihat dari jendela. Mbak Ayu sudah melangkah keluar dengan senyum tipis yang membuat perutku mual. Ini akan menjadi malam yang panjang. Dan seperti yang kuduga, begitu masuk ke dapur, matanya langsung menyoroti panci oporku. Wah, Dinda masak opor lagi? Kemarin kan sudah hambar. Ujarnya sambil membuka tutup panci tanpa permisi. Aku menelan ludah. Aku sudah koreksi rasanya, Mbak. Dia menyendok kuahnya, mencicipi dengan dramatis, lalu mengerutkan kening. Masih kurang. Kamu tuh nggak pernah belajar ya? Di belakangnya, mertuaku mengangguk-angguk. Dan di saat itulah ku dengar suara Mas Bima memasuki rumah. Tepat seperti yang kuduga, terlambat, dan langsung menghilang ke kamar mandi untuk menghindari konflik. Aku menggigit bibir sampai sakit. Makan malam belum mulai, tapi pertempuran sudah dimulai. Suasana di ruang makan terasa begitu kaku, seolah udara yang mengalir pun membeku di antara kami. Aku duduk di ujung meja, tepat di sebelah Mas Bima yang sibuk memainkan ponselnya, seolah tidak menyadari ketegangan yang melingkupi ruangan ini. Di hadapanku, Mbak Ayu sudah duduk dengan sikap angkuh khasnya. Matanya yang tajam terus mengamati setiap gerak-gerikku, seolah mencari celah untuk melancarkan serangannya. Mertuaku duduk di ujung meja lainnya. Wajahnya yang keriput selalu terlihat tidak puas setiap kali memandangku. Hidangan yang kusajikan terpajang di tengah meja. Opor ayam, sayur asam, sambal goreng ati, dan beberapa lauk pendamping lainnya. Aku sudah berusaha keras menyiapkan semuanya dengan sempurna. Bahkan sejak pagi buta aku sudah berdiri di dapur, memastikan setiap bumbu pas, setiap rasa seimbang. Tapi sepertinya semua usahaku sia-sia. Mbak Ayu adalah orang pertama yang mengambil nasi. Tangannya yang berhiaskan cincin emas itu menyendok nasi dengan gerakan lambat, seolah sedang memeriksa apakah ada yang salah dengan nasi yang kumasak. Kemudian, tanpa kata-kata, dia mengambil sepotong ayam dari opor dan memasukkannya ke mulutnya. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Kurang garam, ujarnya tiba-tiba. Suaranya datar tapi menusuk. Matanya menatapku tajam, seolah menantang untuk membantah. Aku merasa panas di pipi. Aku sudah mencicipinya berkali-kali, Mbak. Rasanya pas, jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski jantung berdebar kencang. Mbak Ayu menghela napas dramatis,
seperti sedang menghadapi anak kecil yang bandel. Dinda, kalau tidak bisa masak, bilang saja. Jangan memaksakan diri. Mertuaku ikut menyahut. Iya, Dinda. Kami tidak mau sakit perut karena masakanmu yang tidak matang. Tawa kecil meledak dari bibir sepupu-sepupu Mas Bima yang ikut hadir. Aku merasa seluruh tubuhku panas, tapi aku mencoba tersenyum, mencoba menelan semua hinaan itu seperti biasa. Tapi kali ini, sesuatu di dalam diriku memberontak. Kalau tidak suka, silakan tidak usah makan, ujarku tiba-tiba, suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Semua orang terdiam. Bahkan Mas Bima akhirnya mengangkat kepalanya dari ponsel, matanya melebar karena terkejut. Mbak Ayu memicingkan matanya. Apa katamu? Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh, tapi kata-kata itu sudah terlanjur meluncur dari mulutku. Kalian selalu mengeluh tentang masakanku, tapi tidak pernah sekalipun memberikan masukan yang membangun. Aku sudah berusaha keras, tapi sepertinya tidak ada yang pernah cukup baik untuk kalian, ujarku, suaraku mulai gemetar. Mertuaku langsung memerah wajahnya. Dinda, jangan kurang ajar. Aku melihat ke arah Mas Bima, berharap dia akan membelaku, berharap dia akhirnya akan berdiri dan berkata bahwa istrinya tidak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi dia hanya menunduk, menghindari kontak mataku. Dan di saat itulah Mbak Ayu tersenyum sinis, senyum kemenangan. Sudah, Dinda. Daripada marah-marah, mendingan belajar lagi cara masak yang benar, ujarnya, lalu dengan sengaja mendorong piringnya ke tengah meja, seolah makanan di dalamnya tidak layak disentuh. Aku menatap piring itu, lalu menatap wajah-wajah di sekeliling meja yang tiba-tiba sibuk dengan makanan mereka sendiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Di tengah kebisuan itu, aku merasa seperti orang yang tidak diinginkan, seperti seorang penyusup di tengah keluarga ini. Dan Mas Bima? Dia akhirnya mengambil sendok dan mulai makan, tanpa sepatah kata pun membelaku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata. Malam ini, sekali lagi, aku harus menelan semua penghinaan ini sendirian. Tapi sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Ini mungkin cibiran pertama yang kubicara secara terbuka, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, ini tidak akan menjadi yang terakhir. Suara sendok dan garpu yang berdenting di piring-piring keramik seharusnya menjadi musik yang menyenangkan di meja makan. Tapi bagiku, itu seperti denting lonceng kematian yang berdering pelan di telingaku. Aku menatap piringku sendiri, di mana nasi dan opor ayam itu sudah dingin, tak tersentuh. Perutku mual, bukan karena rasa makanan, tapi karena beban yang mengganjal di kerongkonganku sejak tadi. Aku melirik Mas Bima di sampingku. Dia makan dengan tenang, sesekali mengangguk saat bibinya bercerita tentang bisnis keluarga. Tangannya yang besar dan biasanya terasa hangat saat menggenggam tanganku, sekarang terasa asing. Jari jemarinya memegang sendok dengan mantap, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Tidak ada cibiran. Tidak ada penghinaan. Tidak ada istrinya yang sedang dipermalukan di depan seluruh keluarga. Mas. Bisikku pelan, hampir seperti desahan, berharap dia akan menoleh dan bertanya apa yang kuinginkan. Tapi dia hanya terus mengunyah. Matanya sesekali melirik ke arah ponsel yang diletakkan di samping piringnya. Di seberang meja, Mbak Ayu sedang asyik bercerita tentang liburannya ke Bali, tentang bagaimana koki-koki di hotel berbintang 5 itu membuat masakan yang sempurna. Setiap kali dia menekankan kata sempurna, matanya selalu melirik ke arahku, seolah mengatakan, inilah yang tidak akan pernah bisa kau capai. Aku menekan lututku yang mulai gemetar di bawah meja. Bima, bisikku lagi, kali ini lebih keras, sambil menyentuh lengannya sebentar. Dia akhirnya menoleh, alisnya berkerut. Tolong. Ujarku, mataku pasti terlihat memohon saat itu. Tapi sebelum dia bisa merespon, Mbak Ayu sudah menyela. Dinda, jangan bisik-bisik di meja makan. Tidak sopan. Mertuaku mengangguk setuju. Iya, kalau mau bicara, bicaralah yang jelas. Aku melihat ke Bima lagi, berharap dia akan mengatakan sesuatu, apa saja, untuk membelaku. Tapi yang kulakukan adalah kesalahan besar. Dia menghela napas, lalu berkata dengan suara datar, iya, Dint.
Kamu harus lebih teliti. Seolah ditampar, aku menyipitkan mata. Apa? Masakannya. Dia tidak menatap mataku. Kamu memang harus belajar lagi. Di sekeliling meja, aku bisa melihat senyum-senyum kecil yang muncul. Mbak Ayu bahkan tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Bibirnya yang diolesi lipstik merah itu melengkung seperti kucing yang dapat tikus. Aku merasa seperti ditusuk dari segala arah. Kata-kata itu datang dari suamiku sendiri, orang yang seharusnya menjadi benteng pertahananku. Darahku mendidih, tapi yang keluar dari mulutku justru tawa kecil yang pahit. Baiklah, ujarku, suaraku tiba-tiba sangat tenang, jauh lebih tenang dari yang kurasakan di dalam. Aku akan belajar. Namun seketika kata-kataku meluncur tanpa kusadari masih menggantung di udara. Tapi kalau sekarang kalian tidak suka, masak sendiri lagi saja. Dan efeknya seperti bom yang meledak di tengah keluarga sempurna mereka. Mertuaku tercekat, mulutnya terbuka sedikit sebelum akhirnya mengatup dengan keras. Apa yang baru saja kau katakan, Dinda? Suaranya rendah, penuh ancaman. Tapi yang paling kutakuti adalah reaksi Mbak Ayu. Matanya yang tadi penuh kemenangan kini menyala dengan kemarahan. Bibir merahnya bergetar sebelum akhirnya menyeringai. Kurang ajar sekali kamu. Di depan keluarga Bima, kamu berani berkata seperti itu. Aku menelan ludah. Di sudut mataku, aku melihat Mas Bima perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya malam ini, dia benar-benar melihatku. Tapi bukan dengan pandangan sayang atau dukungan. Matanya gelap, penuh amarah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Mas. Suaraku pecah, mencoba mencari perlindungan. Tapi sebelum sempat melanjutkan, Mbak Ayu sudah berdiri, melempar serbet makan ke atas meja. Kamu pikir kamu siapa, Dinda? Kamu cuma perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan adikku. Tanpa kami, kamu tidak ada apa-apanya. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat kulitku. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa logam darah di lidah. Aku sudah bertahan selama setahun mendengar hinaan kalian. Suaraku bergetar, tapi kali ini tidak karena takut. Aku sudah mencoba menjadi istri yang baik, menuruti semua permintaan kalian. Tapi kalian tidak pernah. Sudah, Dinda. Suara Mas Bima menggelegar, memotong ucapanku. Aku terkesiap, melihatnya berdiri dengan wajah yang sama sekali asing. Tangannya mengepal, urat lehernya menegang. Tapi yang terjadi selanjutnya lebih menghancurkanku daripada semua hinaan malam ini. Dengan gerakan cepat, dia mengambil gelas air minumnya yang masih penuh, dan sebelum sempat kuhindari. Splash! Air dingin itu menghujam wajahku seperti tamparan. Tetesan-tetesannya mengalir deras dari rambutku, menetes ke baju kebayaku yang langsung basah kuyup. Ada potongan es batu yang tersangkut di selendangku, dinginnya menusuk kulit dadaku. Seluruh ruangan senyap. Aku berdiri membeku, air mata bercampur dengan air yang masih menetes dari daguku. Di depan mataku yang berkaca-kaca, aku melihat wajah-wajah mereka. Mbak Ayu tersenyum puas. Mertuaku mengangguk setuju. Dan Mas Bima, orang yang kukira mencintaiku, masih memegang gelas kosong itu dengan wajah dingin. Jangan pernah mempermalukan keluargaku lagi, katanya, suaranya datar seperti sedang memberitahu cuaca. Es batu yang tersangkut di selendangku akhirnya jatuh ke lantai dengan suara klik kecil. Itulah yang memutus sesuatu dalam diriku. Dengan tangan gemetar, aku menyeka air dari wajahku. Tapi tidak mungkin kuusap rasa malu dan pengkhianatan yang membakar seluruh tubuhku. Jadi ini yang selama ini kau pikirkan tentang aku. Suaraku parau, hanya ditujukan untuk Bima. Dia tidak menjawab. Tapi dari cara dia menghindari tatapanku, aku sudah tahu jawabannya. Di belakangnya, Mbak Ayu mulai tertawa kecil. Dia cuma mengingatkanmu tentang tempatmu, Dinda. Aku melihat sekeliling ruangan. Semua mata tertuju padaku, beberapa dengan kasihan, sebagian besar dengan penghakiman. Bahkan pelayan yang lewat dengan nampan pun berhenti, menyaksikan penghinaan ini. Lalu tiba-tiba, tanpa kurencanakan, tanganku bergerak sendiri. Dengan gerakan cepat, aku mengambil gelas air di depanku, masih setengah penuh. Dan dengan seluruh kekuatan yang kumiliki, aku menyiramkannya tepat ke wajah Mbak Ayu.
Dia menjerit, melompat mundur sementara riasan wajahnya yang sempurna mulai luntur. Kamu gila. Tidak, ujarku. Kali ini suaraku tidak lagi bergetar. Aku hanya mengingatkan kalian semua tentang siapa aku sebenarnya. Aku melempar gelas itu ke lantai, di mana pecahannya berhamburan seperti pernikahanku yang baru saja kuremukan. Selamat makan malam, bisikku, sebelum berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan keheningan yang lebih keras dari teriakan. Kaki-kakiku membawaku keluar tanpa tujuan yang jelas. Yang aku tahu, aku tidak bisa kembali ke meja itu. Tidak bisa kembali ke rumah itu. Tidak bisa kembali menjadi Dinda yang diam dan patuh. Air masih menetes dari rambutku, tapi kali ini, rasanya seperti pembaptisan, kelahiran kembali seorang Dinda yang berbeda. Kaki-kakiku bergerak cepat, melewati ruang tamu yang megah dengan lukisan-lukisan keluarga yang seolah mengejekku, melewati pintu depan yang berat yang selama ini seperti penjara megah. Udara malam yang lembab menyambutku ketika aku akhirnya melangkah keluar, tapi tidak lebih dingin dari rasa beku yang menyelimuti hatiku. Gaun kebayaku masih basah, menempel di kulit seperti luka yang tak bisa kulepaskan. Aku tidak menoleh ketika mendengar suara pintu terbuka di belakangku. Dinda, kemarilah, jangan melebih-lebihkan. Suara Mas Bima. Suara yang dulu membuat jantungku berdebar, sekarang hanya meninggalkan rasa pahit di mulutku. Aku mempercepat langkah, ingat cepat-cepat mengunci diriku dalam kamar. Dinda, berhenti. Teriaknya mencoba menahanku. Kaki-kakiku terasa berat seperti dijejali timah ketika akhirnya mencapai pintu kamar tidur. Tanganku yang basah dan gemetar mencengkeram gagang pintu. Logam dinginnya menyentuh kulitku seperti pengingat betapa beku dan hampa segala sesuatu terasa saat ini. Dengan dorongan terakhir, aku membuka pintu dan melemparkan tubuhku ke dalam ruangan itu. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling intim antara suami istri, tapi yang kini terasa seperti ruang interogasi tempat aku dihakimi setiap hari. Pintu kusekuatkan dengan tendangan kaki. Suara bentakannya yang keras memenuhi seluruh rumah. Biar saja mereka mendengar. Biar saja mereka tahu. Aku merosot ke lantai, punggungku menempel di pintu yang kokoh, seolah bisa melindungiku dari dunia di luar sana. Air masih menetes dari rambutku, membasahi karpet mahal yang dulu kupilih dengan hati-hati karena Mas Bima bilang warna kremnya elegan. Sekarang, noda air itu membentuk pola acak di atasnya, seperti peta kehancuran pernikahanku. Telingaku masih berdenging dari teriakan-teriakan tadi. Suara Mbak Ayu yang menusuk. Suara mertuaku yang menghakimi. Dan yang paling menyakitkan, suara Mas Bima yang memilih untuk menyiramiku daripada membelaku. Dari luar, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Perlahan. Ragu-ragu. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Dinda. Suaranya. Suara yang dulu bisa membuat jantungku berdetak kencang sekarang hanya membuat perutku mual. Aku tidak menjawab. Apalagi yang bisa kukatakan? Dinda, buka pintu. Kita perlu bicara. Bicara? Sekarang dia ingin bicara? Setahun penuh aku mencoba untuk bicara. Setahun penuh aku berusaha membuatnya mengerti. Dan selalu, dia memilih untuk tidak mendengar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium bau parfumnya yang mahal yang masih menempel di bajuku. Parfum yang selalu kupakai karena dia bilang itu cocok untuk istrinya. Bau itu sekarang membuatku ingin muntah. Dinda, aku tidak akan meminta maaf lagi. Suaranya lebih keras sekarang, penuh amarah yang tertahan. Itu membuatku akhirnya bereaksi. Dengan gemetar, aku bangkit berdiri dan menempelkan tangan di pintu, seolah bisa mentransfer semua rasa sakitku padanya. Pergilah, teriakku. Suaraku parau dan asing di telingaku sendiri. Pergi ke keluargamu yang sempurna itu. Katakan pada mereka bagaimana kau berhasil membuat istrimu menangis lagi. Diam sejenak. Lalu suara yang lebih pelat. Kamu yang memulai, Dinda. Kamu yang tidak bisa mengendalikan mulutmu. Kalimat itu seperti pisau yang menancap tepat di dada. Aku menekan tangan ke mulut untuk menahan teriakan yang ingin keluar. Betapa mudahnya dia menyalahkanku. Betapa cepatnya dia berpihak pada mereka. Dari celah bawah pintu, aku melihat bayangannya masih berdiri di sana. Menunggu.
Mungkin berharap aku akan membuka pintu dan memohon maaf seperti biasa. Tapi tidak kali ini. Aku memalingkan pandangan ke sekeliling kamar, tempat tidur king size yang selalu kusiapkan dengan rapi setiap pagi, lemari pakaian berisi baju-baju mahal yang dipilihkan keluarganya untukku, meja rias penuh kosmetik merek ternama yang harus kupakai agar layak berdiri di sampingnya. Semua barang mewah itu tiba-tiba terasa seperti benda-benda di dalam kuburan. Kuburan seorang Dinda yang dulu percaya pada cinta dan pernikahan. Dengan gerakan cepat, aku meraih tas kecil dari lemari dan mulai melemparkan barang-barang penting ke dalamnya. Dompet, ponsel, beberapa helai pakaian sederhana. Tidak lebih. Aku tidak ingin membawa apapun yang mereka berikan. Dinda? Apa yang kau lakukan di sana? Suara Mas Bima lebih waspada sekarang. Aku tidak menjawab. Biarlah ini menjadi satu-satunya rahasia yang berhasil kusimpan darinya. Ketika tas sudah siap, aku berdiri di depan cermin besar yang menghadap tempat tidur. Wanita di hadapanku tidak kukenal. Matanya bengkak, riasannya luntur, rambutnya basah dan kusut. Tapi ada sesuatu yang berbeda di balik kesedihan itu. Sesuatu yang keras. Sesuatu yang menentukan. Dari luar, suara langkah kaki akhirnya menjauh. Dia menyerah. Seperti biasa. Aku menarik napas panjang dan membuka laci rahasia di bawah tempat tidur. Tempatku menyimpan uang yang kukumpulkan diam-diam selama setahun terakhir, sedikit demi sedikit, dari belanja bulanan yang kumatematikan. Uang kebebasanku. Dengan tas di satu tangan dan sepatu di tangan lain, aku membuka jendela kamar mandi yang mengarah ke taman belakang. Udara malam menyentuh kulitku seperti teman lama. Satu pandangan terakhir ke kamar itu, ke kehidupan yang kutinggalkan, lalu aku melangkah keluar, ke dalam kegelapan yang tidak seberapa menakutkan dibandingkan dengan terang palsu yang baru saja kutinggalkan. Mungkin besok dia akan mencariku. Mungkin besok akan ada permintaan maaf. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam setahun, aku bernapas lega. Dan itu sudah cukup. Angin malam menerpa wajahku dengan tajam saat aku berlari menyusuri jalanan sepi. Tas kecil tergenggam erat di tanganku. Kaki-kakiku yang hanya bersepatu sandal tipis mulai terasa sakit, tapi aku terus berlari. Seolah jika aku berhenti, semua keberanianku akan menguap dan aku akan kembali menjadi Dinda yang patuh, Dinda yang diam, Dinda yang menerima perlakuan semena-mena tanpa perlawanan. Tiba-tiba, hujan mulai turun. Rintik-rintik dingin yang awalnya hanya menyentuh kulitku pelan-pelan berubah menjadi curahan deras yang dalam sekejap membuatku basah kuyup. Gaun kebayaku yang sudah setengah kering dari siraman air tadi kembali menempel dingin di kulit. Rambutku yang tadi dihias rapi sekarang terurai kusut, menutupi separuh wajahku seperti tirai yang mencoba menyembunyikan air mataku yang bercampur air hujan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan ketika akhirnya sebuah warung kopi kecil muncul di pandanganku. Masih buka meski sudah larut malam. Cahaya kuning dari dalamnya seperti mercusuar di tengah kegelapan malam ini. Dengan langkah gontai, aku mendorong pintu kaca itu masuk. Bel di atas pintu berbunyi nyaring, membuat seorang wanita di belakang meja kasir menoleh. Dinda. Suara itu begitu familiar. Ketika aku mengangkat pandanganku, aku melihat wajah Tari, sahabat lamaku sejak SMA, yang penuh keheranan dan kekhawatiran. Matanya yang besar langsung menyapu tubuhku yang basah, wajahku yang bengkak, dan tas kecil di tanganku yang jelas-jelas menunjukkan bahwa aku sedang dalam masalah. Aku tidak tahu kemana lagi harus pergi. Ujarku, suaraku pecah menjadi isakan yang tak bisa lagi kutahan. Tari tidak mengatakan apa-apa. Dalam beberapa langkah cepat, dia sudah memelukku erat, menghangatkan tubuhku yang menggigil. Bau kopi dan kayu manis dari bajunya menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Sudah, bisiknya sambil menuntunku ke sebuah kursi di sudut paling hangat warung itu. Kamu aman sekarang. Dia segera mengambil handuk dan segelas teh hangat, lalu duduk di hadapanku sambil matanya tak lepas memeriksaku. Apa yang terjadi? Ketika aku mulai bercerita tentang makan malam itu, tentang cibiran Mbak Ayu, tentang air yang disiramkan Mas Bima ke wajahku, aku melihat perubahan ekspresi di wajah Tari. Dari khawatir, menjadi marah, lalu akhirnya sedih. Dinda. Dia menghela napas panjang ketika aku selesai. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku menunduk, memutar-mutar gelas teh di tanganku. Aku malu.
Semua orang mengira pernikahanku sempurna. Rumah besar, suami sukses, keluarga mertua terpandang. Dan kamu menderita dalam diam, potong Tari, suaranya tegas. Dengar, kamu bisa tinggal di apartemen kecilku. Aku jarang ke sana sekarang karena lebih sering di warung ini. Air mataku kembali menetes. Aku tidak mau merepotkan. Diam, hardik Tari dengan lembut. Ini bukan merepotkan. Ini yang sahabat seharusnya lakukan. Dia berdiri dan mengambil teleponnya. Pertama, kita laporkan ke polisi. Penyiraman air itu bisa dianggap KDRT. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hukum. Aku hanya ingin pergi. Tari memandangku lama, lalu mengangguk. Baik, tapi besok kita ke RS untuk pemeriksaan dan visum. Untuk berjaga-jaga. Malam itu, di apartemen kecil Tari yang berantakan tapi nyaman, aku berbaring di sofa bed yang disiapkannya untukku. Melalui jendela, aku bisa melihat hujan yang masih turun, menghapus sisa-sisa riasan di wajahku seperti alam sedang membantuku memulai yang baru. Tiba-tiba, teleponku bergetar. Pesan dari Mas Bima. Pulang sekarang. Kita bicara baik-baik. Aku memandangi pesan itu lama, lalu mematikan teleponku. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku tidur nyenyak, tanpa takut akan cibiran, tanpa was-was akan penghinaan, tanpa bayangan suami yang tak lagi mencintaiku. Besok adalah hari baru. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, hari yang benar-benar milikku. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden apartemen Tari, menyentuh wajahku dengan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku bangun dengan perasaan aneh, campuran antara kelegaan dan kegelisahan. Seperti seseorang yang baru saja selamat dari badai tapi masih merasakan gemuruh petir di kejauhan. Tubuhku pegal sepanjang malam menangis, tapi pikiran terasa lebih jernih dari biasanya. Teleponku yang sempat kumatikan sekarang berdering tak henti-hentinya di atas meja kopi. Layarnya terus menyala dengan notifikasi dari Mas Bima. 17 panggilan tak terjawab, 23 pesan teks. Aku tidak menyentuhnya. Biarlah dia merasakan sedikit dari kecemasan yang selama ini kualami. Tari sudah berdiri di dapur kecil, mengaduk sesuatu di panci. Bau sup ayam hangat memenuhi ruangan. Duduklah, katanya tanpa menoleh, seolah bisa merasakan kehadiranku. Kamu butuh makanan bergizi setelah malam seperti itu. Aku tersenyum kecil, menghargai caranya merawatku tanpa membuatku merasa lemah. Tapi senyum itu segera pudar ketika teleponku bergetar lagi. Dia tidak akan berhenti, ya? Tari akhirnya menoleh, sendok kayu masih di tangannya. Aku mengangkat bahu, mencoba bersikap acuh. Tapi tangan yang menggenggam erat tepi kursi mengkhianati keteganganku. Kamu harus bicara padanya suatu saat, ujar Tari sambil menuangkan sup ke mangkuk. Tapi bukan berarti kamu harus kembali. Aku mengangguk, mencium aroma kaldu ayam yang menggugah selera. Aku tahu. Hanya, belum siap. Tepat saat kami mulai makan, dering bel apartemen memecah keheningan. Aku dan Tari saling memandang. Jangan-jangan, bisikku. Tari mengangkat tangan. Tenang. Aku yang akan lihat. Dia berjalan ke pintu, membuka interkom video kecil di sampingnya. Layar kecil itu menunjukkan wajah Mas Bima yang kusut. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya masih sama seperti tadi malam. Dinda, aku tahu kamu di sana. Suaranya parau melalui speaker. Aku tidak akan pergi sebelum bicara denganmu. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat Tari, yang mengangkat alisnya seolah bertanya apa yang kuinginkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Biarkan aku menghadapinya. Dengan langkah berat, aku berjalan ke pintu. Melihat wajahnya melalui layar kecil itu membuat perutku mual. Dia terlihat hancur. Tapi apakah karena kehilanganku? Atau karena kehilangan kendali atas diriku? Aku tidak akan membuka pintu. Ujarku melalui interkom. Suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Dinda, tolong. Suaranya pecah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Air mataku menggenang. Tapi kali ini aku tidak membiarkannya jatuh. Kamu menyesal karena menyiramiku, atau karena aku pergi? Dia terdiam. Terlalu lama.
Jawaban yang paling jelas sekalipun. Aku akan mengubah segalanya, katanya akhirnya, menghindari pertanyaanku. Aku akan bicara pada keluargaku. Mereka tidak akan menghinamu lagi. Kedua tanganku mengepal. Kenapa tidak kamu lakukan itu sejak awal? Kenapa harus menunggu sampai aku hampir tenggelam dalam air yang kamu siramkan sendiri? Layar menunjukkan bagaimana wajahnya berubah, dari penyesalan menjadi frustrasi. Dinda, jangan melebih-lebihkan. Itu hanya segelas air. Dan di saat itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Pulanglah, Mas, ujarku dengan suara datar. Kamu baru saja membuktikan bahwa kamu tidak benar-benar mengerti apa yang kamu lakukan padaku. Aku mematikan interkom, meninggalkannya terpaku di depan pintu. Tari segera memelukku ketika tubuhku mulai terguncang oleh isakan. Di luar, hujan mulai turun lagi, seperti alam sedang menangis bersamaku. Dan Mas Bima? Dia tetap di sana selama 2 jam sebelum akhirnya pergi. Tapi kali ini, air mataku sudah kering jauh sebelum kepergiannya. Hari-hari berlalu dengan aneh, seperti berada dalam gelembung waktu yang terpisah dari dunia nyata. Apartemen Tari yang sempit menjadi tempat perlindunganku. Sementara teleponku terus-menerus berdering dengan panggilan dan pesan dari Mas Bima yang semakin putus asa. Aku menyimpannya dalam mode senyap, membiarkan notifikasi menumpuk tanpa pernah membacanya. Setiap getarannya terasa seperti tusukan kecil di hati, mengingatkanku pada kehidupan yang kutinggalkan. Tapi pagi ini, sesuatu berbeda. Ketika aku membuka mata, ada pesan dari nomor tak dikenal. Dinda, ini ibu. Tolong beritahu kami di mana kamu. Keluarga sangat khawatir. Aku duduk tegak di tempat tidur. Jari-jariku gemetar di atas layar. Mertuaku, yang selama ini memandangku dengan sebelah mata, sekarang tiba-tiba khawatir? Sebelum sempat merespon, pesan kedua masuk. Ayu sudah menyesal. Kita semua ingin meminta maaf secara langsung. Bima sangat menderita. Tawa pahit meledak dari mulutku. Sekarang mereka menyesal? Setelah aku pergi? Setelah boneka kesayangan mereka memutuskan untuk berhenti menari menurut kemauan mereka? Tari yang sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil menoleh. Ada apa? Aku menunjukkan pesan itu padanya. Matanya langsung berkerut. Jangan mudah percaya, katanya sambil mengaduk telur dadar. Orang-orang seperti mereka tidak berubah dalam semalam. Tapi pesan-pesan terus berdatangan. Semakin mendesak, semakin memohon. Hingga akhirnya, sebuah panggilan video masuk, dari Mas Bima. Jantungku berdebar kencang. Selama 5 hari ini, aku berhasil menghindari wajahnya. Tapi sekarang, angkat, bisik Tari tiba-tiba. Lihat apa yang ingin mereka katakan. Tapi ingat, kamu punya kekuatan sekarang. Kamu yang memegang kendali. Dengan napas berat, aku menerima panggilan itu. Wajah Mas Bima muncul di layar. Lebih kurus dari yang kuingat, matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Dia terlihat seperti orang yang berbeda dari suami sempurna yang selalu rapi itu. Dinda. Suaranya serak. Terima kasih sudah menerima panggilanku. Aku diam, membiarkan ketidaknyamanan itu menggantung di antara kami. Aku sudah bicara dengan keluarga. Lanjutnya, matanya tidak bisa menatapku langsung. Mereka mengerti sekarang. Mereka benar-benar menyesal. Benarkah? Suaraku datar. Atau mereka hanya menyesal karena boneka mereka kabur? Wajahnya berkerut seperti tersayat. Jangan begitu, Dint. Kita, sungguh menyesal. Dia menghela napas. Aku sudah menyewa konselor pernikahan. Aku akan pindah rumah jika perlu. Apa saja, asalkan kamu kembali. Di belakangnya, aku bisa melihat latar yang tidak biasa. Bukan rumah mewah kami, tapi sebuah kamar hotel sederhana. Kamu tidak di rumah? Tanyaku tak sengaja. Dia menggeleng. Tidak bisa. Terlalu banyak kenangan tentang kamu. Tangannya mengusap wajah. Aku bahkan tidak bisa masuk ke kamar tidur kita. Aku tidur di sofa sejak kamu pergi. Sebagian diriku ingin meleleh mendengar itu. Tapi bagian lain, bagian yang lebih besar. Ingat betapa dia berdiri diam saat keluarganya menghinaku. Betapa dia yang menyiram air ke wajahku.
Aku butuh waktu, ujarku akhirnya. Dinda, tolong. Bukan tidak, potongku. Tapi aku butuh bukti, Bima. Bukan sekadar kata-kata. Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, aku ingin kamu menghadapi keluargamu. Benar-benar menghadapi. Katakan pada mereka apa yang mereka lakukan padaku. Tanpa memaklumi. Tanpa. Tapi keluarga kita begitu. Wajahnya berubah pucat. Aku tahu permintaanku sulit. Keluarganya selalu sakral baginya. Tapi justru itulah ujian sebenarnya. Kedua, lanjutku sebelum semangatku hilang. Kamu harus menemui konselor sendiri dulu. Aku perlu tahu kamu serius dengan perubahan ini. Dia mengangguk cepat. Apa lagi? Aku tidak akan kembali ke rumah itu dulu. Jika kita berdamai, kita mulai dari tempat baru. Matanya berbinar. Kamu serius? Kamu mau memberikan kesempatan? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak berjanji apa-apa. Tapi, aku bersedia mendengar. Itu lebih dari cukup untuk membuatnya hampir menangis. Kami mengakhiri panggilan dengan janji akan berkomunikasi lagi besok. Ketika layar padam, Tari mendekatiku dengan 2 gelas teh. Kamu yakin tentang ini? Tanyanya pelan. Aku mengambil gelas itu, merasakan kehangatannya di telapak tangan. Tidak, jawabku jujur. Tapi jika ada satu hal yang kupelajari dari semua ini, pernikahan adalah tentang memberi kesempatan. Dan kali ini, aku yang akan menentukan syaratnya. Di luar jendela, awan gelap mulai berarak. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya sejak kabur, aku merasa sedikit cahaya menyelinap masuk, cahaya harapan yang kecil dan rapuh, tapi nyata. Aku akan beri dia kesempatan ini. Tapi tidak seperti dulu, kali ini aku punya batas yang jelas. Dan kekuatan untuk pergi jika janji-janjinya ternyata hanya ilusi belaka. Udara terasa berat ketika aku berdiri di depan pintu rumah yang dulu kutinggalkan dengan tergesa-gesa 2 minggu lalu. Rumah megah itu tetap sama. Taman depan yang tertata rapi, lampu gantung kristal yang terlihat dari jendela, pintu kayu mahoni yang kokoh. Tapi aku yang berdiri di sini sekarang bukan lagi Dinda yang sama. Tari menepuk pundakku dari belakang. Kamu yakin ingin melakukan ini? Aku menghela napas, merasakan getar di tangan yang memegang erat kunci rumah. Tidak. Tapi aku harus mencoba. Setelah 3 sesi konseling pernikahan terpisah dan puluhan jam percakapan lewat telepon dengan Mas Bima, kami memutuskan untuk bertemu di rumah ini, tempat di mana semuanya hancur. Tapi dengan syarat-syarat baru. 1. Keluarganya tidak akan hadir. 2. Kami akan tinggal di kamar tamu, bukan kamar tidur kami. 3. Aku bebas pergi kapanpun jika merasa tidak nyaman. Mas Bima membuka pintu sebelum sempat kumasukkan kunci. Matanya langsung berbinar melihatku, tapi juga penuh kehati-hatian. Seperti takut aku akan menguap jika dia membuat gerakan salah. Kamu datang, ujarnya. Suaranya gemetar antara gembira dan grogi. Aku hanya mengangguk singkat, lalu melirik ke Tari. Aku akan baik-baik saja. Tari memandang Mas Bima dengan tatapan keras. Aku akan menunggumu di mobil. Jika ada apa-apa. Aku tahu, potongku sambil memeluknya cepat. Begitu pintu tertutup, keheningan yang tegang menyelimuti kami. Rumah yang dulu selalu ramai dengan suara pembantu, musik, atau televisi sekarang terasa sunyi seperti kuburan. Aku menyuruh semua pulang, kata Mas Bima menjawab pertanyaanku yang tak terucap. Supaya kita bisa benar-benar bicara. Dia menuntunku ke ruang keluarga, tempat yang sama di mana dia menyiramiku air. Sekarang, ruangan itu terasa asing dengan beberapa furnitur yang telah dipindahkan dan lukisan keluarga besar yang biasanya tergantung di dinding kini hilang. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Di mana lukisan keluargamu? Dia menggeleng, wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah. Aku simpan. Aku mulai menyadari betapa selama ini rumah ini lebih seperti museum untuk memamerkan kesempurnaan keluarga kami daripada rumah nyata. Kalimat itu membuatku terkejut. Ini adalah jenis refleksi yang tidak pernah kuduga akan keluar dari mulutnya. Konseling membantumu? Tanyaku, mencoba memahami perubahan ini. Dia mengangguk,
Lalu tiba-tiba duduk di lantai di hadapanku. Posisi yang membuatku harus memandangnya dari atas. Sebuah gestur tunduk yang tidak biasa darinya. Aku sudah bertemu Ayu dan ibuku, ujarnya. Tangannya bermain-main dengan ujung karpet. Aku meminta mereka untuk tidak menghubungimu atau datang ke sini sampai kamu benar-benar siap. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana reaksi mereka? Dia menghela napas. Awalnya marah. Tapi ketika aku mengancam akan memutus semua hubungan jika mereka tidak menghormati keputusanku. Suaranya pecah. Dinda, aku benar-benar buta. Aku tidak menyadari betapa sakitnya perlakuan mereka padamu. Air matanya jatuh ke karpet, membentuk noda kecil yang langsung diserap. Aku ingin menyentuhnya, tapi tangan ini seperti terasa berat. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Dan jika mereka tidak berubah, tanyaku, suaraku lebih tajam dari yang kurencanakan. Jika suatu hari nanti mereka kembali menghinaku di depanmu, apa yang akan kau lakukan? Dia mengangkat wajahnya, penuh air mata tapi tegas. Aku akan membawamu pergi. Langsung saat itu juga. Kami saling memandang lama, di ruangan yang sama di mana dulu dia memilih keluarganya daripada aku. Sekarang, di tempat yang sama, dia bersumpah untuk memilihku. Aku ingin percaya. Oh, betapa aku ingin percaya. Tapi ketika malam tiba dan kami berbaring terpisah di kamar tamu yang asing, aku menyadari sesuatu. Janji-janjinya indah. Tapi neraka yang kutinggalkan dulu masih sama. Hanya saja sekarang dibungkus dengan kertas kado permintaan maaf. Dan aku masih belum yukur apakah cukup kuat untuk tidak terbakar lagi. Minggu-minggu berlalu dalam ketegangan yang rapuh. Rumah yang dulu penuh dengan suara dan tawa sekarang berubah menjadi tempat sunyi di mana kami berdua berjalan seperti dua hantu yang saling menghindari sentuhan. Mas Bima berusaha keras, terlalu keras, untuk memenuhi setiap syaratku. Dia memasak untukku meski hasilnya tidak karuan, mencuci piring sendiri tanpa pernah memanggil pembantu, bahkan menolak telepon dari keluarganya ketika aku berada di ruangan yang sama. Tapi justru kesempurnaan inilah yang membuatku semakin tidak percaya. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras belakang menikmati teh, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Dinda. Suara itu membuat darahku membeku. Mbak Ayu. Aku langsung menegakkan punggung, cangkir teh di tanganku sedikit terguncang. Bagaimana kau mendapatkan nomorku? Dia mengabaikan pertanyaanku. Aku ingin bertemu. Hanya kita berdua. Jari-jariku mencengkeram telepon lebih erat. Untuk apa? Dengar, aku ingin meminta maaf. Suaranya terdengar berbeda, lebih kecil, kurang yakin. Bima mengatakan kamu tidak mau bertemu jika ada orang lain. Aku menutup mata, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba kencang. Inilah ujian sebenarnya. Bima telah berubah di hadapanku. Tapi bagaimana dengan keluarganya? Baik, akhirnya kukatakan. Tapi di tempat umum. Kafe di pusat kota besok siang. Begitu telepon berakhir, aku segera menelepon Tari. Kamu gila, teriaknya melalui telepon. Itu pasti jebakan. Atau kesempatan untuk melihat apakah perubahan Bima benar-benar tulus, balasku. Aku akan ikut, katanya dengan tegas. Duduk di meja sebelah. Keesokan harinya, aku duduk di kafe yang ramai, jari-jariku tak henti mengetuk-ngetuk meja kayu. Tari berada di sudut, berpura-pura membaca buku tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Mbak Ayu datang tepat waktu, tapi penampilannya membuatku terkejut. Tidak ada lagi setelan kantor mahal atau riasan sempurna. Dia memakai jeans sederhana dan kaos polos, rambutnya diikat sembarangan. Bahkan kukunya yang selalu panjang dan dicat kini pendek dan polos. Dinda, ucapnya sambil duduk, tangannya memutar-mutar gelas air yang sudah kupesan untuknya. Aku mengamatinya dengan cermat. Kamu terlihat berbeda. Dia menghela napas. Aku dipecat 2 minggu lalu. Ini kejutan. Kenapa? Karena aku mempermalukan atasan di depan klien penting. Senyum pahit muncul di wajahnya. Mirip seperti yang selalu kulakukan padamu, bukan? Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Dengar, lanjutnya,
Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Aku tidak akan berkilah. Aku memperlakukanmu dengan buruk. Dan aku menyesal. Tangannya yang biasanya selalu siap menghakimi kini gemetar di atas meja. Bima tidak mau bicara padaku selama seminggu setelah kamu pergi. Ibuku bahkan mengusirku dari rumah keluarga. Mereka bilang akulah yang merusak pernikahanmu. Aku menelan ludah. Ini bukan yang kuharapkan. Aku siap menghadapi Mbak Ayu yang sombong dan menghina. Bukan wanita rapuh di hadapanku ini. Kamu tidak sendirian, ujarku pelan. Bima juga bersalah. Dia seharusnya membelaku. Tapi Mbak Ayu menggeleng. Tapi kamilah yang mengajarinya untuk diam. Keluarga kami seperti sekte, Dinda. Siapapun yang bukan bagian dari kami, dianggap ancaman. Dia akhirnya menangis. Sungguhan, bukan tangisan dramatis seperti dulu. Aku bahkan tidak menyadari betapa buruknya sikapku sampai kehilangan segalanya. Pekerjaan, keluargaku, bahkan suamiku mengancam cerai. Aku melihat ke arah Tari yang mengangkat alis, sama terkejutnya denganku. Aku tidak memaafkanmu, ujarku akhirnya. Tapi, aku menghargai kejujuranmu hari ini. Mbak Ayu mengangguk, menyeka air matanya dengan serbet kertas. Aku tidak berharap maafmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kami mulai berubah. Perlahan. Ketika kami berpisah, ada sesuatu yang berbeda. Bukan persahabatan, tapi permulaan gencatan senjata. Malam itu, ketika ku ceritakan pertemuanku pada Mas Bima, dia terdiam lama. Aku tahu tentang pemecatannya. Akhirnya dia berkata, tapi aku tidak memberitahumu karena aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Aku memandangnya, melihat kedalaman baru di matanya, sebuah kedewasaan yang tidak ada sebelumnya. Dan bagaimana perasaanmu tentang itu? Tanyaku. Dia menghela napas. Sedih. Tapi juga lega. Mungkin ini yang dibutuhkan Ayu untuk akhirnya berubah. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman untuk pertama kalinya sejak aku kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, perubahan ini bisa bertahan. Tapi satu pertemuan tidak bisa menghapus luka setahun. Aku masih waspada. Masih menunggu. Masih takut. Karena keluarga sempurna itu telah mengajarku satu hal. Janji-janji indah bisa menjadi senjata paling berbahaya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah dihitung, setiap gerakan diawasi, seolah satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya runtuh kembali. Mbak Ayu dan mertua memang menjaga jarak seperti yang dijanjikan. Tapi kehadiran mereka tetap terasa melalui pesan-pesan singkat yang kadang masih masuk ke telepon Mas Bima. Aku pura-pura tidak melihat tatapan sedihnya setiap kali dia membalas dengan jawaban singkat atau menunda membalas sama sekali. Aku mulai bekerja kembali di sebuah perusahaan desain kecil yang direkomendasikan Tari. Gaji pertamaku yang kuterima setelah 2 tahun tidak bekerja terasa lebih berharga dari semua tunjangan mewah yang pernah diberikan keluarga Bima. Uang itu kubelikan sepasang sepatu sederhana dan makan malam untuk kami berdua. Hal-hal sepele yang tiba-tiba terasa sangat berarti karena bisa kulakukan dengan uang sendiri. Kamu terlihat bahagia, ujar Mas Bima suatu malam saat kami duduk di balkon kecil yang menghadap kota. Aku memainkan gelas anggur di tanganku, menatap lampu-lampu yang berkelap-kelip di kejauhan. Aku merasa berguna lagi. Bukan sekadar hiasan. Dia mengangguk, wajahnya diterangi cahaya bulan yang pucat. Aku mulai mengerti sekarang. Selama ini, aku pikir dengan memberimu segalanya, aku sudah membuatmu bahagia. Tapi yang kau butuhkan bukan itu, ya. Angin malam berhembus pelan, membawa serta bau tanah setelah hujan. Aku butuh dianggap setara, Bima. Bukan sebagai proyek penyempurnaan keluargamu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berlutut di samping kursiku. Gestur yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku punya sesuatu untukmu. Dari sakunya, dia mengeluarkan selembar kertas yang dilipat rapi. Ini surat kuasa untuk menjual rumah ini. Aku membuka mulut, tidak percaya. Apa? Kita butuh awal baru, ujarnya, matanya berbinar di kegelapan. Dan aku ingin kau yang memilih rumah kita berikutnya. Yang sederhana saja, di dekat kantormu mungkin.
Tanganku gemetar memegang dokumen itu. Rumah megah ini adalah kebanggaan keluarganya. Simbol status yang tidak pernah bisa diganggu-gugat. Keluargamu? Tidak akan menyetujui. Dia menyelesaikan kalimatku. Tapi ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang kita. Aku menatapnya lama, mencari-cari sisa keraguan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya keteguhan yang membuat dadaku terasa sesak. Kenapa sekarang? Bisikku. Karena pertanyaan yang sebenarnya ingin kutunggangkan adalah, apakah ini hanya cara lain untuk mengikatku? Hadiah mewah lain dalam bungkus yang berbeda? Dia memegang tanganku, jari-jarinya yang hangat melingkari pergelanganku yang dingin. Karena aku baru menyadari, selama ini aku mencintaimu dengan cara yang salah. Aku mencintaimu seperti mencintai barang berharga, dikurung, dipajang, tapi tidak pernah benar-benar dihormati sebagai manusia. Air mataku jatuh ke atas kertas itu, membuat tintanya sedikit melebar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak perlu jawaban sekarang, bisiknya sebelum berdiri. Pikirkan baik-baik. Malam itu, aku berbaring terjaga di kamar tamu yang masih asing, memandangi dokumen yang dia berikan. Surat kuasa itu bukan sekadar kertas. Itu adalah simbol penyerahan kekuasaan, pengakuan bahwa aku punya hak untuk memilih. Tapi yang lebih menggangguku adalah pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Apakah aku masih mencintainya? Atau yang kurasakan sekarang hanyalah sisa-sisa cinta lama yang perlahan memudar? Seperti bayangan di dinding saat lilin hampir habis? Dan yang paling menakutkan, jika ku buat pilihan salah sekarang, apakah aku akan terjebak lagi dalam sangkar emas yang sama, hanya dengan pintu yang dicat ulang? Di luar jendela, bulan sabit tergantung sendirian di langit, seolah mengintip dan menunggu jawabanku. Tapi malam ini, seperti banyak malam sebelumnya, tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirku. Hanya air mata diam yang mengalir di bantal, membasahi bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Matahari pagi menyinari ruang tamu rumah mewah itu dengan sinar yang terlalu cerah untuk suasana hatiku. Aku duduk di sofa yang pernah menjadi saksi bisu penghinaan terhadapku, sekarang memegang secangkir kopi yang perlahan kehilangan uap panasnya. Di depanku, laptop terbuka menampilkan draft desain yang harus kuselesaikan sebelum jam 2 siang. Tapi pikiranku terus melayang ke dokumen surat kuasa yang tersimpan di laci kamarku. Telepon Mas Bima berdering tiba-tiba, memecah kesunyian. Aku melihatnya mengangkat telepon dengan raut wajah yang berubah dari biasa menjadi tegang dalam sekejap. Ibu, suaranya rendah, penuh kehati-hatian. Aku pura-pura fokus pada layar laptop, tapi telingaku menyala. Kapan? Ya, aku mengerti. Tidak, aku tidak bisa datang sekarang. Ya, aku tahu tanggung jawabku sebagai anak, tapi... Suaranya semakin kecil, semakin tidak yakin. Aku melihat dari sudut matanya bagaimana jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme gugup. Akhirnya dia menutup telepon dengan helaan napas berat. Masalah? Tanyaku tanpa mengangkat pandangan dari laptop. Dia duduk di depanku, wajahnya pucat. Ibu dirawat di rumah sakit. Tekanan darah tinggi. Dokter bilang karena stres. Jari-jariku berhenti mengetik. Mertuaku, wanita kuat yang selalu menjadi pusat kendali keluarga, terbaring lemah di rumah sakit? Apakah ini karena kita? Tanyaku pelan. Dia menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Sebagian, mungkin. Sejak aku mulai menetapkan batasan, sejak aku menolak menghadiri acara keluarga besar minggu lalu. Suaranya pecah. Ayu bilang ibu terus-menerus marah-marah, sampai akhirnya kolaps tadi pagi. Aku menutup laptop perlahan. Ada perasaan aneh yang menggeliat di dadaku. Bukan kepuasan, tapi juga bukan kesedihan. Semacam pengakuan dingin bahwa karma memang sedang bekerja dengan caranya sendiri. Kau akan menjenguknya. Dia memandangku lama, matanya berbinar dengan konflik batin. Aku tidak tahu. Jika aku datang sekarang, semua batasan yang sudah kubuat akan sia-sia. Tapi jika tidak, kita berdiam dalam keheningan yang tegang. Disinilah ujian sebenarnya. Apakah dia akan kembali ke pola lama saat tekanan datang? Aku mengerti jika kau harus pergi, ujarku akhirnya, meski suaraku lebih datar dari yang kuinginkan. Tapi yang dilakukannya justru membuatku terkejut.
Dia mengambil teleponnya dan mengirim pesan singkat. Aku akan minta Ayu yang menanganinya. Aku akan datang nanti, setelah dia lebih stabil. Tapi sekarang, dia memandangku. Aku punya janji konseling pernikahan jam 11. Jantungku berdegup kencang. Ini pilihan yang tidak pernah kubayangkan akan dia buat. Kamu yakin? Dia menggeleng. Tidak. Tapi aku belajar bahwa selalu menuruti ibu bukanlah solusi. Lihat saja akibatnya. Pernikahanku hampir hancur. Ayu kehilangan pekerjaan, dan sekarang ibu sakit. Tangannya menggenggam erat tanganku. Siklus ini harus berhenti di sini. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang penting. Perubahan tidak terjadi dalam momen-momen besar dan dramatis. Tapi dalam pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Seperti memilih untuk tetap duduk di sampingku alih-alih berlari ke rumah sakit. Meski setiap serat dalam dirinya mungkin ingin melakukan yang sebaliknya. Aku tidak langsung memaafkan. Tidak langsung percaya sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai melihat bayangan pria yang bisa kucintai tanpa rasa takut. Pria yang sedang berjuang. Keluar dari bayang-bayang keluarganya. Satu pilihan kecil pada suatu waktu. Dan ketika aku memejamkan mata, untuk pertama kalinya juga, aku bisa membayangkan masa depan di mana kita benar-benar setara. Bukan karena dia turun dari singgasananya, tapi karena aku akhirnya berdiri sejajar dengannya. Tapi bisakah bayangan itu menjadi kenyataan? Atau aku hanya sedang tertipu oleh versi sementara dari dirinya? Seperti bunga yang mekar indah sebelum akhirnya layu kembali ke bentuk aslinya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dan untuk sekarang, aku memilih untuk menunggu. Dengan mata terbuka dan hati yang lebih berhati-hati dari sebelumnya. Rumah sakit itu berbau seperti semua rumah sakit. Antiseptik yang menusuk hidung bercampur aroma makanan hambar dari kantin. Aku berdiri di depan pintu kamar mertuaku. Tangan menggenggam erat buket bunga yang tiba-tiba terasa sangat tidak berarti. Mas Bima di sampingku bernapas berat. Seperti orang yang akan terjun ke air dingin. Kamu tidak harus masuk, bisiknya. Menatapku dengan mata penuh permintaan maaf. Aku menghela napas. Aku ingin melihatnya. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku perlu menyaksikan sendiri akhir dari dinasti yang telah menyiksaku selama ini. Kamar itu ternyata penuh. Mbak Ayu duduk di samping tempat tidur. Wajahnya yang biasanya penuh make up sekarang terlihat pucat dan tua. Beberapa sepupu dan bibi berdiri berkelompok, berbicara dengan suara rendah. Suasana langsung berubah ketika kami masuk. Mertuaku terbaring lemah. Selang infus menancap di tangannya yang biasanya penuh perhiasan. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan penghakiman sekarang redup. Seperti lampu yang hampir kehabisan daya. Bima, suaranya parau, mengabaikan kehadiranku sepenuhnya. Bu, jawab Mas Bima kaku. Dia meletakkan tangan di punggungku. Sebuah gestur solidaritas yang membuat beberapa mata keluarga melebar. Aku melangkah maju dan meletakkan bunga di meja samping. Semoga cepat sembuh, Bu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Mertuaku memandangiku untuk pertama kalinya. Matanya menyipit. Kau senang melihatku seperti ini, ya? Suaranya seperti pecahan kaca. Bu, tegur Mas Bima. Tapi aku sudah siap. Setahun yang lalu, komentar seperti ini akan membuatku menangis di kamar mandi. Sekarang, aku hanya tersenyum kecil. Tidak, Bu. Aku tidak membenci Anda sampai segitunya. Itu yang mengejutkan. Betapa benci yang kurasakan sudah berubah menjadi semacam belas kasihan yang jauh. Mbak Ayu bangkit tiba-tiba. Dinda, bisa kita bicara di luar? Koridor rumah sakit lebih terang tapi tidak kurang tegang. Mbak Ayu berdiri di hadapanku. Tangannya gemetar. Aku tahu kami tidak pernah bersikap baik padamu. Mulainya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Tapi ibu sedang sakit. Tolong, jangan perburuk keadaannya. Aku memandanginya lama. Aku tidak berniat melukainya. Ayu. Tapi aku juga tidak akan lagi berpura-pura menjadi orang yang bukan diriku. Dia mengangguk, lalu tiba-tiba air matanya jatuh. Aku kehilangan segalanya. Dinda. Pekerjaan. Suamiku yang minta cerai. Sekarang ibu. Karma memang nyata, ya. Ada kepahitan dalam suaranya yang membuatku ingin bersimpati. Tapi ingatan akan semua penghinaan masih terlalu segar. Bukan karma,
Mbak, ini konsekuensi, ujarku pelan. Kalian mengira bisa memperlakukan orang semaunya tanpa akibat. Dia menunduk. Di balik semua kesombongannya, ternyata ada seorang wanita yang terluka, sama seperti diriku. Ketika kami kembali ke kamar, situasi sudah memanas. Mertuaku sedang mencoba duduk, wajahnya merah padam. Jadi kamu memilihnya daripada ibumu sendiri, hardiknya pada Mas Bima. Setelah semua pengorbananku. Mas Bima berdiri tegak, bahunya yang biasanya membungkuk di hadapan ibunya sekarang tegap. Aku tidak memilih siapa-siapa, Bu. Aku hanya mencoba menjadi suami yang baik. Suami yang baik. Mertuaku tertawa pahit. Lihatlah dirimu. Dikendalikan istri sampai meninggalkan darahmu sendiri. Aku melihat perubahan di wajah Mas Bima, dari ragu menjadi marah, lalu akhirnya sebuah ketegasan baru. Tidak, Bu. Justru selama ini aku yang dikendalikan. Dikendalikan untuk memenuhi semua harapan keluarga, sampai hampir kehilangan orang yang paling kucintai. Ruangan itu senyap. Bahkan suara monitor detak jantung seolah berhenti. Mertuaku memandangi anaknya seperti melihat orang asing. Kalau begitu pergilah. Tapi ingat, tanpa keluarga ini, kamu tidak ada apa-apanya. Dia berpaling ke dinding, mengakhiri pembicaraan. Dalam perjalanan pulang, Mas Bima menyetir dengan wajah basah oleh air mata. Aku meletakkan tangan di pahanya, memberikan kenyamanan yang dia butuhkan. Kamu baik-baik saja? Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang. Tidak. Tapi aku akan baik-baik saja. Malam itu, ketika kami berbaring di tempat tidur yang sama untuk pertama kalinya sejak reuni kami, dia menangis di pelukanku. Tangisan seorang anak yang akhirnya tumbuh dewasa, seorang lelaki yang belajar menjadi manusia. Dan aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak lagi membencinya. Tapi apakah tidak membenci sama dengan masih mencintai? Pertanyaan itu menggantung di udara gelap kamar kami, tidak terjawab, seperti bayangan yang menari di dinding sebelum kami terlelap. Keluarga sempurna itu akhirnya hancur. Tapi dari puing-puingnya, mungkin, hanya mungkin, kita bisa membangun sesuatu yang lebih nyata. Atau itulah yang ingin kupercayai malam ini. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berada dalam gelembung waktu yang aneh. Rumah besar itu perlahan kehilangan kesan megahnya, berubah menjadi sekadar bangunan dengan ruang-ruang yang terlalu besar untuk kami berdua. Setiap pagi, aku bangun dan menemukan Mas Bima sudah duduk di teras, menatap halaman depan dengan pandangan kosong, seolah mencoba memutuskan apakah dia pantas disebut anak yang baik setelah menantang ibunya sendiri. Suatu pagi, aku membawakan secangkir kopi untuknya. Tangannya yang menerima terasa dingin meski cuaca sudah mulai menghangat. Kita harus menjual rumah ini, ujarku tiba-tiba. Suaraku lebih mantap dari yang kuduga. Dia menoleh, matanya berbinar dengan kejutan. Kamu yakin? Lebih dari yakin. Aku duduk di sampingnya, menatap kolam renang yang tak pernah kami gunakan. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kenangan buruk. Dan kurasa kamu juga perlu melepaskan beban ini. Dia memandangku lama, lalu mengangguk pelan. Aku sudah menghubungi agen properti kemarin. Aku tersenyum kecil. Kami mulai bisa membaca pikiran satu sama lain lagi, tapi kali ini dengan pengertian yang lebih dalam, yang lahir dari luka bersama. Proses menjual rumah ternyata lebih emosional dari yang kubayangkan. Ketika tanda tangan akhirnya tertera di dokumen penjualan, aku menyadari betapa rumah itu sebenarnya adalah simbol kekuasaan keluarga besar yang selama ini mengatur hidup kami. Melepaskannya terasa seperti memutus rantai yang tak terlihat. Kami pindah ke apartemen kecil di tengah kota, jauh dari lingkungan eksklusif keluarga Mas Bima. Tidak ada lagi pembantu yang menyiapkan sarapan, tidak ada taman luas yang harus dirawat. Hanya kami berdua dan ruang yang cukup untuk bernapas lega. Strange, gumam Mas Bima suatu malam ketika kami berbaring di lantai ruang tamu, karena sofa baru belum datang. Aku merasa lebih kaya di apartemen sempit ini daripada di rumah besar itu. Aku menoleh untuk memandangnya. Wajahnya dalam cahaya lampu jalan terlihat lebih muda, lebih bebas. Karena sekarang kita benar-benar hidup, bukan sekadar dipajang. Dia tersenyum dan mencium keningku. Gestur sederhana yang tiba-tiba terasa sangat intim.
Tapi dunia luar tidak berhenti hanya karena kami sedang membangun kembali kehidupan. Suatu sore, telepon Mbak Ayu berdering. Suaranya parau melalui speakerphone. Ibu menolak berobat. Dokter bilang kondisinya memburuk, tapi dia tidak mau mendengar siapapun. Mas Bima mengeratkan genggaman pada telepon. Aku akan datang. Ketika dia menutup telepon, kami saling memandang. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Apakah ini akan mengembalikan semua kemajuan kami? Kamu harus pergi, ujarku sebelum sempat dia bertanya. Dia tetap ibumu. Dia memelukku erat. Aku janji akan pulang sebelum makan malam. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya pada janjinya. Ketika dia kembali, wajahnya pucat tapi tenang. Bagaimana ibumu? Tanyaku sambil menyiapkan makan malam sederhana. Dia duduk di kursi bar kecil di dapur kami, menatap tangannya yang masih gemetar. Aku meminta maaf karena meninggikannya di rumah sakit itu. Tapi aku juga bilang bahwa aku tidak akan mengubah keputusanku untuk hidup dengan caraku sendiri. Aku berhenti mengaduk sup. Dan dia bilang aku bukan lagi anaknya. Suaranya datar, tapi matanya basah. Aku segera memeluknya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka seperti ini. Hanya waktu yang bisa. Malam itu, kami duduk di balkon kecil apartemen, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Kamu menyesal? Tanyaku pelan. Dia memandangiku, matanya jernih meski sedih. Tidak. Sedih. Ya. Tapi tidak menyesal. Tangannya menemukan tanganku. Karena sekarang aku mengerti. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih berharga. Di bawah kami, kota hidup dengan segala keramaiannya. Di atas, langit malam terbentang luas. Dan di antara keduanya, ada kami, dua orang yang terluka tapi masih berusaha, masih belajar, masih mencinta dengan cara yang lebih baik dari kemarin. Aku tidak tahu apakah ini akan bertahan. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin mencoba mempercayainya lagi. Dan mungkin, hanya mungkin, itu sudah cukup untuk sekarang. Pagi itu, sinar matahari musim semi menerobos tirai tipis apartemen kami, membentuk pola cahaya di lantai kayu yang masih kosong. Kami duduk bersila di tengah ruang tamu, dikelilingi kardus-kardus yang belum dibongkar, menyeruput kopi dari cangkir kertas karena gelas-gelas masih terbungkus rapi dalam koran. Menurutmu kita harus mulai dari mana? Tanya Mas Bima, matanya menyapu lautan kardus di sekitar kami. Aku tersenyum kecil. Dari kamar tidur dulu mungkin? Supaya nggak tidur di lantai lagi. Dia mengangguk, tapi tidak langsung bergerak. Matanya menatap jauh keluar jendela, di mana langit biru cerah terlihat sempurna di antara gedung-gedung tinggi. Aku dapat tawaran kerja, ujarnya tiba-tiba, suaranya datar. Sendok plastik di tanganku berhenti berputar. Dari perusahaan ayahmu. Dia menggeleng. Dari perusahaan startup kecil. Gajinya separuh dari sekarang. Tapi, napasnya berat. Tapi ini benar-benar milikku. Bukan warisan keluarga. Aku meletakkan cangkir kopi, merasakan debu-debu halus dari kardus menempel di telapak tangan. Selama ini, karir Mas Bima selalu menjadi bagian dari kerajaan bisnis keluarganya. Posisi strategis yang diberikan karena nama belakangnya, bukan kemampuannya. Kamu ingin menerimanya. Dia menatap tangannya sendiri. Aku takut gagal. Disinilah aku melihatnya paling rentan. Bukan sebagai pewaris keluarga besar, bukan sebagai suami yang sempurna, tapi sebagai manusia biasa yang ragu. Aku meraih tangannya. Kalau gagal, kita gagal bersama. Tapi setidaknya kamu mencoba. Matanya berbinar dengan harapan yang lama terpendam. Kamu tidak keberatan hidup lebih sederhana. Tertawa kecil meluncur dari bibirku. Lihat sekeliling kita, Bima. Kita sudah memulai hidup sederhana. Malam itu, setelah seharian membongkar kardus dan merakit furnitur sederhana, kami duduk di lantai balkon yang dingin, berbagi semangkuk mie instan. Aku menemukan sesuatu hari ini, ujarku sambil menyodorkan amplop coklat yang sudah usang. Dia membuka lipatannya dengan hati-hati. Di dalamnya ada foto-foto kami waktu awal pacaran. Dua anak muda yang tertawa tanpa beban di pantai, di warung kopi, di bioskop. Wajah-wajah yang belum tersentuh oleh beban pernikahan dan harapan keluarga.
Kita dulu bahagia, ya? Bisiknya, jemarinya menyentuh permukaan foto yang sudah pudar. Aku memandanginya, lelaki yang dulu kukenal sebagai mahasiswa jurusan desain yang idealis, bukan eksekutif muda yang terjebak dalam kewajiban keluarga. Kita bisa bahagia lagi, ujarku. Tapi versi yang lebih dewasa. Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Aku ingin memulai ulang pernikahan kita. Bukan dengan pesta besar atau rumah mewah. Tapi dengan kencan sederhana di warung kopi seperti dulu." Air mataku menggenang. Ini bukan Mas Bima yang kukenal selama pernikahan kami. Ini adalah Bima yang kucintai dulu, yang akhirnya menemukan jalan pulang. "Besok jam 4? Tanyaku sambil menyeka mata. Dia mengangguk, lalu tersenyum. Senyum asli yang sudah lama tidak kulihat. "Aku akan menjemputmu pakai motor seperti dulu." Ketika aku berbaring di kasur baru kami yang masih berbau plastik, mendengarkan suara kendaraan malam dari jalanan bawah, aku menyadari sesuatu yang penting. Keluarga mungkin adalah tempat kita berasal, tapi bukan satu-satunya tempat kita bisa tumbuh. Dan cinta? Cinta sejati tidak membutuhkan istana atau tahta. Cukup dua hati yang bersedia belajar, berubah, dan memulai kembali, meski di atas puing-puing masa lalu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tidur dengan senyum kecil di bibir, dan mimpi tentang esok hari yang tidak lagi menakutkan, tapi penuh kemungkinan. Hari Senin pagi itu terasa berbeda. Aku terbangun lebih awal, mendapati Bima sudah berdiri di depan cermin kamar mandi kecil kami, dengan cermat mengikat dasi yang sudah lama tidak ia pakai. Dasinya yang sederhana, bukan koleksi merek mahal pemberian keluarganya. "Interview jam 10? Tanyaku sambil menyandarkan badan di pintu kamar mandi. Dia menoleh, wajahnya tegang tapi bersemangat. "Iya." Aku agak gugup. Aku mendekat, membetulkan dasinya yang sedikit miring. "Kamu akan baik-baik saja. Lagi pula, mereka yang memintamu melamar, kan?" Dia mengangguk, menelan ludah. "Tapi ini pertama kalinya aku diwawancara tanpa embel-embel nama keluarga." Di matanya yang gelap, aku melihat bayangan ketakutan lama, ketakutan bahwa tanpa nama besarnya, dia mungkin tidak berarti apa-apa. Aku memegang erat tangannya. "Dengar, Bima. Mereka memanggilmu karena melihat portofolio dan pengalamanmu, bukan karena silsilah keluargamu." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba memelukku erat. "Terima kasih sudah percaya padaku," bisiknya di rambutku. Ketika dia pergi dengan kemeja biru tua kesukaannya, aku berdiri di balkon kecil, memandanginya menyusuri trotoar menuju halte bus, sebuah pemandangan yang mustahil terjadi beberapa bulan lalu, ketika sopir keluarga selalu siap mengantarnya kemanapun. Teleponku berdering. "Tari. Dinda, kamu dengar kabar terbaru?" Suaranya bernada tinggi. "Apa?" "Mbak Ayu pindah ke Bandung. Katanya mau mulai baru, kerja di perusahaan saudara suaminya yang dulu." Aku terdiam. Mbak Ayu, wanita yang dulu menjadi sumber siksaku, kini memilih menjauh dari pusat kekuasaan keluarganya sendiri. "Dan mertuamu?" Lanjut Tari. "Katanya sekarang tinggal di panti jompo mewah. Tidak ada yang mau mengurusnya setelah sikapnya yang menyebalkan ke semua orang." Aku menutup mata, merasakan gelombang emosi yang kompleks. Bukan kebahagiaan, bukan juga kesedihan, melainkan semacam pengakuan bahwa karma memang bekerja dengan caranya yang unik. Bima pulang sore itu dengan wajah berseri. "Bagaimana?" tanyaku sambil mengambil jasnya. Dia mengeluarkan selembar kertas dari map, kontrak kerja dengan logo perusahaan kecil tapi elegan. Gajinya memang jauh lebih kecil, tapi... Matanya berbinar. "Aku akan jadi kepala desain. Langsung bertanggung jawab ke direktur." Aku memeluknya erat, mencium bau keringat dan harapan baru yang melekat di bajunya. "Aku bangga padamu." Malam itu, kami merayakannya dengan makan malam sederhana di warung tenda dekat apartemen. Bima bercerita dengan semangat tentang visi perusahaan barunya, tentang ide-ide kreatif yang selama ini terpendam karena harus mengikuti brand image keluarga. "Kamu tahu," ujarnya sambil menyeruput es teh, "selama ini aku merasa seperti boneka yang dipaksa memakai baju yang tidak cocok." Aku tersenyum. "Sekarang kamu bisa memilih bajumu sendiri." Dia mengangguk,
Lalu tiba-tiba tangannya meraih tanganku di atas meja kayu yang lengket. Dinda, aku ingin memulai ulang semuanya. Pernikahan kita. Aku ingin melamarmu lagi. Aku terkejut. Kita sudah menikah, Mas. Tapi pernikahan kita dulu penuh dengan paksaan keluarga. Aku ingin kita menikah lagi, hanya dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kita. Di taman kecil mungkin, atau pantai. Tanpa protokol keluarga, tanpa daftar tamu 500 orang. Air mataku jatuh ke piring nasi goreng. Ini adalah impian yang sudah lama kupendam dalam diam. Pernikahan sederhana yang hanya tentang kami berdua. Kamu serius? Dia mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah cincin sederhana dari perak dengan batu kecil biru. Ini bukan berlian 5 karat seperti dulu. Tapi aku memilihnya sendiri, dengan gaji baruku yang pertama. Ketika dia melingkarkan cincin itu ke jariku, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemewahan yang mempesona, tapi kehangatan pilihan yang disengaja. Ya, bisikku. Aku mau menikah denganmu lagi, Bima. Versi yang sebenarnya dari dirimu. Ketika malam semakin larut dan bintang-bintang mulai terlihat di antara gedung-gedung tinggi, aku berbaring di sampingnya, memandangi cincin baru di jariku. Perjalanan kami tidak pernah mudah, penuh dengan air mata, penghinaan, dan pengkhianatan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku bisa membayangkan masa depan tanpa rasa takut. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena kami akhirnya belajar cara menghadapinya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai partner yang setara. Dan itu, kupikir, awal yang lebih baik dari semua dongeng pernikahan manapun. Pagi pernikahan ulang kami dimulai dengan hujan. Aku berdiri di balik jendela kamar pengantin kecil di pinggir pantai, menatap rintik-rintik air yang membasahi pasir dan membuat daun kelapa berkilau. Tari, yang bertindak sebagai saksi dan pria sekaligus, mengutuk cuaca sambil menyisir riasan wajahku yang terus terkena air mata. Ini seharusnya menjadi hari cerah, gerutnya, menyeka pelupuk mataku yang kembali basah. Aku tersenyum, memandangi pantulan diriku di cermin. Gaun pengantinku kali ini sederhana, kain chiffon putih yang melayang alami di tubuhku, tanpa bordir rumit atau payet yang menyilaukan seperti pernikahan pertama dulu. Justru sempurna. Kita mulai segalanya dengan hujan, dan mungkin akan berakhir dengan pelangi. Pintu kamar diketuk pelan. Suara Bima dari balik kayu. Dinda? Kamu baik-baik saja di sana? Tari dan aku saling memandang, lalu tertawa. Dia gugup. Bisikku. Seharusnya tidak boleh melihat pengantin sebelum acara. Teriak Tari ke arah pintu. Tapi ini pernikahan ulang. Kita sudah pernah tidur sekamar. Bantah Bima. Suaranya setengah tertawa. Aku berjalan ke pintu, menempelkan telapak tangan di permukaan kayunya yang dingin. Aku cantik. Diam sejenak. Lalu suaranya yang lebih lembut. Kamu selalu cantik. Hujan berhenti tepat sebelum jam 4. Kami berjalan ke pantai dengan langkah pelan. Aku dengan gaun putih sederhana, Bima dengan kemeja linen dan celana chino. Tidak ada karpet merah, tidak ada bunga yang ditaburkan, hanya jejak kaki kami di pasir yang masih basah. Di bawah pohon kelapa yang melengkung indah, hanya 10 orang sahabat terdekat kami yang duduk di bangku kayu sederhana. Tidak ada keluarga Bima. Tidak juga keluargaku yang dulu memaksaku menikah demi status sosial. Ketika kami berdiri berhadapan di bawah lengkungan bunga sederhana, tangan Bima menggenggam tanganku dengan erat. Kita melewati banyak hal, ujarnya, suaranya gemetar di udara laut yang asin. Tapi hari ini, aku benar-benar memilihmu. Bukan karena kewajiban. Bukan karena keluarga. Tapi karena setiap pagi bersamamu terasa seperti awal yang baru. Air mataku jatuh ke pasir, menyatu dengan sisa-sisa hujan tadi. Ketika kami saling mempertukarkan cincin yang sama dari kemarin, karena kami memutuskan untuk tidak membeli yang baru, tepuk tangan kecil dari teman-teman kami bergema di pantai yang sepi. Pesta pernikahan kami hanyalah barbeque di tepi pantai. Tidak ada catering mewah, tidak ada band mahal, hanya Tari yang memainkan gitar dan kami semua bernyanyi lagu-lagu lama sambil memanggang ikan dan jagung. Ketika matahari mulai tenggelam, Bima menarikku ke pinggir pantai. Kami berjalan tanpa alas kaki. Air laut sesekali menyapu kaki kami. Kamu bahagia? Tanyanya.
Matanya memantulkan warna jingga langit senja. Aku memandang jauh ke garis horizon, di mana langit dan laut bertemu. Tidak semua cerita memiliki akhir yang bahagia, Bima. Tapi yang ini memiliki awal yang jujur. Dia mengangguk, mengerti. Kebahagiaan bukanlah destinasi, tapi perjalanan. Dan kami baru saja memulai petualangan baru dengan peta yang kami gambar sendiri. Malam itu, ketika kami berbaring di bungalow kayu sederhana yang kami sewa, mendengarkan deburan ombak di luar, Bima tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak menyesal meninggalkan kehidupan mewah kita dulu?" Aku memandanginya, lelaki yang sekarang lebih nyaman memakai kaos oblong daripada jas desainer, yang lebih bangga membayar makan malam dengan uangnya sendiri meski jumlahnya tak seberapa. "Kamu tahu apa yang paling mewah dalam hidupku sekarang?" bisikku. Dia menggeleng, matanya berbinar dalam cahaya lilin. "Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Dan itu tidak bisa dibeli dengan semua harta keluargamu." Ketika kami tertidur dalam pelukan, ombak terus bernyanyi di luar, lagu tentang awal baru, tentang cinta yang ditempa dalam kesulitan, tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah di dalam satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya. Ini bukan akhir. Ini hanyalah halaman pertama dari kisah kita yang sebenarnya. 2 tahun kemudian, di sebuah pagi yang cerah, aku terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap melalui jendela kamar kami yang kecil. Di sebelahku, Bima masih tertidur pulas dengan wajah yang tenang. Garis-garis keras di dahinya yang dulu selalu muncul bahkan saat tidur, sekarang telah menghilang. Perlahan aku keluar dari kasur, berusaha tidak membangunkannya. Di dapur apartemen sederhana kami, aku menyiapkan sarapan sambil sesekali melirik undangan yang tergeletak di meja makan. Selebaran sederhana dengan tulisan, "Pameran Seni Kontemporer, Bima Aditya, karya terbaru." Acara besok akan menjadi pameran pertamanya sebagai seniman independen, lepas dari bayang-bayang nama besar keluarganya. "Haruskah kita mengundang mereka?" tanya Bima tadi malam, jarinya menunjuk daftar keluarga yang kami buat setengah bercanda. Aku memandangnya lama. "Itu terserah kamu." Dia menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Mungkin hanya Ayu. Dia mulai berubah, kan?" Memang benar. Setahun terakhir ini, Mbak Ayu yang dulu menyiksaku dengan kata-kata, kini sesekali mengirim pesan untuk menanyakan kabar kami. Dia bahkan mengakui bahwa hidupnya di Bandung jauh lebih bahagia meski lebih sederhana. Ketika aku sedang mengolesi roti panggang, tangan hangat tiba-tiba memeluk dari belakang. "Selamat pagi, istriku," bisik Bima di telingaku. Suaranya masih serak karena baru bangun. Aku menoleh dan mencium pipinya yang berbulu. "Selamat pagi, suamiku. Mimpi apa?" Dia menggeleng sambil mengambil sepotong roti dari tanganku. "Tidak mimpi apa-apa. Tidurku nyenyak belakangan ini." Itu adalah perubahan besar. Dulu, Bima sering terjaga sampai larut atau mengigau karena mimpi buruk tentang tekanan keluarga. Sekarang, dia tidur seperti bayi, lelap dan damai. Pameran seninya sukses di luar dugaan. Galeri kecil itu penuh dengan pengunjung, dan 3 dari 5 karyanya laku dalam 2 jam pertama. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan Bima dengan bangga menjelaskan makna di balik lukisan abstraknya kepada para pengunjung. "Karya ini tentang pembebasan diri dari belenggu ekspektasi," ujarnya pada seorang kolektor yang terlihat antusias. Mataku berkaca-kaca mendengarnya. Lukisan itu, berjudul Air dan Api, ternyata terinspirasi dari malam ketika dia menyiramiku air di tengah makan malam keluarga. Tapi dalam kanvasnya, air itu tidak lagi dingin dan menyakitkan, melainkan membasuh dan memurnikan. Di tengah keramaian, seorang wanita berdiri di pintu masuk, Mbak Ayu, dengan gaun sederhana dan senyum yang tulus. Bima langsung menyambutnya dengan pelukan. "Lukisanmu indah," katanya sambil menatap sekeliling ruangan. Ibu seharusnya melihat ini."
Bima menghela napas. Dia punya pilihan. Ayu. Seperti kita semua. Malam itu, ketika kami kembali ke apartemen dengan kaki lelah tapi hati penuh syukur, Bima tiba-tiba berhenti di depan pintu. Ada apa? Tanyaku. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop coklat. Dari ibu. Dikirim melalui Ayu. Jantungku berdegup kencang ketika kami membukanya bersama. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang gemetar. Maafkan ibu. Lukisanmu indah. Bima menangis. Aku juga. Itu bukan rekonsiliasi sempurna. Tidak akan pernah ada kata-kata yang bisa menghapus luka masa lalu. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ketika kami berbaring di tempat tidur malam itu, Bima memegang erat tanganku. Kamu bahagia? Tanyanya. Pertanyaan yang sama dari 2 tahun lalu di pantai pernikahan kami. Aku memandangi cincin pernikahan baruku yang sederhana. Lalu ke arah lukisan kecil, air dan api, yang sekarang tergantung di dinding kamar kami. Tidak semua cerita memiliki akhir yang bahagia. Bima, ujarku, mengulangi kata-kataku dulu. Tapi cerita kita? Ini baru saja mulai. Dan ketika aku memejamkan mata, aku tidak lagi membayangkan mimpi-mimpi besar tentang rumah megah atau kekayaan melimpah. Cukup ini, cukup kami berdua, dalam apartemen kecil ini, dengan cinta yang telah melewati badai dan akhirnya menemukan pelanginya sendiri.